ketika di dalam perut itu bergerak gitu anak-anak, itu geraknya itu kanan kiri gitu gantian. Aku kira seperti biasanya ibu hamil mungkin emang anaknya itu pindah-pindah posisi, aku mikirnya seperti itu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, welcome back to my channel. Oke, kali ini tumben aku muncul lagi secara langsung seperti ini ya sahabat. Sebenarnya aku malu banget mau bikin video langsung bertatap muka kayak gini, karena sekarang badan aku lagi melar banget, lagi mengembang banget seperti donat kayak ini. Gak tahu kenapa setelah hari raya kemarin itu badan aku ngembang banget sahabat, sampai BB aku itu naik drastis banget. Ini dari kemarin aku niat mau diet itu nggak bisa-bisa. Gimana mau diet ya sahabat, suami aku itu kadang malam bawa nasi goreng, kalau nggak gitu besoknya itu bawa martabak, besoknya lagi bawa gorengan. Ya begitu, jadi aku nggak bisa-bisa diet sampai sekarang. Oke sahabat, langsung saja ya. Di sini kali ini aku mau sedikit cerita masa hamil aku, masa hamil saat hamilnya si kembar. Karena di beberapa video aku itu yang salah satunya judulnya ternyata punya anak kembar itu tidak mesti dari faktor keturunan. Itu ada beberapa sahabat itu yang komentar kalau bertanya ya gimana rasanya ketika hamil si kembar. Kemudian ada juga yang menyuruh aku bikin video, request bikin video ini, dan baru sempat kali ini aku mau bikin karena aku sebenarnya nggak pede sahabat ada di depan kamera kayak gini, kurang pede gitu ya sahabat. Tapi ini aku usaha untuk pede-pede aja demi sahabat-sahabat aku yang sudah request. Oke, sebelum aku lanjutkan cerita aku mau sapa secara langsung sahabat aku. Biasanya aku kan sapanya itu kalau nggak lagi beres-beres, kalau nggak gitu lagi masak-masak. Sekarang aku mau sapa secara langsung sahabat aku dimanapun berada. Hai semuanya, terima kasih yang sudah selalu mendukung channel aku, sudah selalu setia support aku, udah sering mantengin channel aku. Ini dia anak aku yang cewek ya sahabat, nambah item dia karena sering mainan sekarang. Situ deh. Terima kasih yang udah selalu support channel aku, udah selalu like, komen di setiap video aku. Terima kasih banyak. Situ deh, bentar ya, nggak kelihatan. Sini loh. Terima kasih banyak sudah selalu support channel aku ya sahabat. Semoga semua sahabat dimanapun berada itu selalu dalam keadaan sehat, kemudian selalu dipermudah segala urusan oleh Allah, amin. Dan untuk sahabat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya, dan share. Dan share, oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel aku lebih berkembang lagi dan aku lebih lebih semangat lagi gitu ya bikin konten-konten lainnya. Oke sahabat, langsung saja. Di sini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku pribadi. Itu masa hamilnya si kembar, hitam banget sih. Dia sekarang bisa sepedaan, jadinya dia sekarang sering keluar main sepeda, jadi hitam banget ini, lihat. Oke, langsung saja sahabat. Aku itu menikah di tahun 2013 bulan 10. Kemudian alhamdulillah setelah menikah itu 3 bulan setelah menikah, di bulan Januari itu aku sudah hamil di bulan Januari. Pas waktu itu aku lagi menghadiri pernikahan kakak aku ya yang ada di Lombok. Nah itu ketika aku pulang dari Lombok itu aku sakit pas tapi itu pulangnya masih di Bali ya. Itu aku sakit, aku kira sakit biasa karena masuk angin atau karena angin laut ya sahabat, karena waktu itu ombaknya pas besar gitu. Ternyata setelah aku periksa ke bidan itu alhamdulillah aku positif hamil pada waktu itu bulan Januari. Dan setelah itu pas bulan pertama sama bulan kedua aku hamil itu seperti biasanya aku merasakan mual-mual kayak ibu-ibu lainnya yang lagi hamil ya. Itu aku di sana merasakan mual-mual yang sangat luar biasa. Setiap pagi aku muntah-muntah kayak gitu sahabat, seperti
seperti pahitnya obat itu yang ada di mulut kemudian nggak bisa keluar, seperti itu sahabat. Makanya ketika itu aku merasakan ternyata perjuangan seorang ibu itu ketika hamil sangat luar biasa ya sahabat. Kemudian setelah 1 bulan 2 bulan aku seperti itu, sampai aku waktu itu jarang banget makan karena emang makanan itu nggak bisa masuk ya sahabat ya. Setelah itu setelah 1 bulan 2 bulan alhamdulillah sudah terlewati, dan bulan ketiga itu ternyata aku juga belum bisa makan karena di perut aku itu kayaknya makanan itu nggak bisa masuk gitu, sampai setiap hari aku itu makannya ciki-ciki pada waktu itu sahabat, nggak sayur nggak buah tetapi ciki-ciki, karena aku bisanya makan kemudian masuk ke perut itu kalau aku makan nasi itu campur dengan ciki-ciki yang gurih-gurih kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah bulan keempat itu mulai sehat, mulai normal, mulai sehat ya. Dan bulan keempat, kelima, 6 itu alhamdulillah sehat. Terus bahkan aku sampai sering ikut suami aku itu keluar seperti jalan-jalan kayak gitu sahabat. Kemudian karena pada waktu itu kan kita masih baru merintis usaha suami ya, jadi suami itu sering banget keluar untuk promo usahanya ke sekolah-sekolah, kemudian ke kantor-kantor kayak gitu. Aku pun ikut pada waktu itu padahal sudah hamil besar. Dan ketika hamilnya si kembar pada waktu itu aku masih ingat banget, itu kondisi ekonomi aku itu masih minim banget sahabat. Aku ingat pada waktu itu aku hanya ngidam, kalau ibu hamil kan bisa ngidam ya beda-beda. Pada waktu itu aku ngidamnya itu melon sahabat. Aku pingin banget buah melon karena kondisi ekonomi aku pas-pasan, sampai aku mikir ya mau beli melon itu kasihan suami. Aku nggak mau beli melon, tapi suami memaksa, ya namanya suami ya selalu kepikiran ketika istrinya hamil gitu. Aku milihnya beli melonnya yang kecil aja gitu biar murah. Dan setelah itu ya bulan ke-7 itu mulai besar kan ya, perut mulai besar, kemudian mulai di dalam perut itu anak-anak mulai aktif gitu. Sedangkan pada waktu itu aku masih belum tahu kalau aku itu hamil anak kembar. Kalau malam ketika di dalam perut itu bergerak gitu anak-anak, itu geraknya itu kanan kiri gitu gantian. Aku kira seperti biasanya ibu hamil mungkin emang anaknya itu pindah-pindah posisi, aku mikirnya seperti itu. Karena di dalam pikiran aku itu nggak ada sama sekali kalau aku itu bakalan punya anak kembar, karena emang aku nggak punya keturunan anak kembar ya sahabat, dari aku sendiri maupun dari suami gitu. Jadi dalam perut ya begitu ya, terkadang geraknya itu sebelah kanan, terkadang sebelah kiri juga kayak gitu, kadang gantian-gantian kayak gitu deh sahabat. Dan pas itu bulan ke-7 ya, itu aku hamil 7 bulan. Pada waktu itu udah besar perut aku, alhamdulillah sehat. Sampai aku itu pun masih sering pulang ke Bali sahabat, karena aku sekarang kan posisi lagi di Jawa nih, di Jawa Timur, Banyuwangi. Jadi aku sering itu pulang, itu pun naik sepeda motor ya sama suami. Itu bulan 7 bulan ya, 7 bulan hamil besar itu aku masih sering pulang. Aku pingin pulang gitu, pulang beberapa minggu kalau aku pingin pulang ya diantar sama suami pulang, padahal perut aku itu pada waktu itu udah besar banget. Dan aku masih belum ada firasat apa-apa dan belum ada perasaan apa-apa gitu kalau aku hamil anak kembar kayak gitu ya sahabat. Alhamdulillah anak-anak aku itu nggak rewel gitu ya dalam perut. Alhamdulillah aku sehat-sehat saja, kemana-mana itu suami aku selalu ikut gitu, dan alhamdulillah makan juga ketika itu enak ya karena udah 7 bulan. Dan setelah 7 bulan pas pulang dari Bali itu aku USG, hasil USG ternyata emang tetap menyatakan kalau anak aku itu satu yaitu cowok, dan alhamdulillah sehat gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda kalau aku punya anak kembar sahabat, karena hasil USG sendiri itu menyatakan kalau anak aku itu satu gitu. Dan bulan ke-8 itu 1 minggu sebelum aku melahirkan, karena aku itu hamilnya itu gak sampai 9 bulan ya sahabat, cuma 8 bulan kurang 1 minggu itu anak-anak udah lahir.
pas sebelum lahirnya anak-anak, 1 minggu sebelum lahir itu kebetulan banget suami aku itu pernah mimpi dan cerita ya ke aku esok harinya itu kalau dia mimpi kalau punya anak kembar cowok dan cewek gitu. Aku kira itu cuma sebagai bunga tidur aja ya, mimpi itu bunga tidur gitu ya. Jadi aku nggak terlalu mikir, nggak terlalu nggak terlalu menanggapi gitu ya, karena aku pikir paling itu cuma bunga tidur aja gitu. Setelah itu karena emang dari aku sendiri dan suami itu nggak ada keturunan kembar, makanya kita nggak ada pikiran kalau kita bakalan punya anak kembar kayak gitu sahabat. Nah setelah itu pas 8 bulan kurang 1 minggu itu aku mulai keluar air ketuban kayak gitu ya sahabat. Dan aku pun karena emang merantau di sini dan nggak punya saudara, nggak ada saudara sama sekali, aku pun nggak tahu kalau itu yang dinamakan dengan air ketuban. Nah pas pada waktu itu pas hari Kamis, pas hari Jumat setelah suami Jumatan itu aku ke bidan. Itu umur kehamilan aku itu 8 bulan kurang 1 minggu sahabat, masih 8 bulan kurang 1 minggu. Nah itu aku ke bidan, ternyata emang malam itu juga aku harus melahirkan karena air ketuban itu udah banyak yang keluar gitu. Dan alhamdulillah malam itu pun berarti hari Jumat pas malam Sabtu ya sahabat, malam Sabtu itu pas banget juga bulan Agustus seperti sekarang. Jadi bulan Agustus tanggal 22, makanya ini beberapa hari lagi ini anak-anak itu ulang tahun umur yang ke-6 tahun ya. Nah itu aku melahirkan, itu pun sebelum melahirkan masih di USG lagi dan hasilnya masih tetap sama ya sahabat seperti sebelumnya. Itu anak aku itu masih yang terlihat satu, yaitu cowok. Nah setelah malam Sabtu itu aku melahirkan, pertama emang alhamdulillah lahir anak cowok aku, yaitu yang pertama itu kakak Azam itu ya, lahir dengan sehat selamat cowok. Kemudian selang beberapa menit kemudian, sekitar kurang lebih 10 menit itu ternyata lahir lagi yang cewek, yaitu adik Azura. Makanya anak aku alhamdulillah ternyata aku punya anak kembar, melahirkan anak kembar itu cowok cewek, yaitu kakak Azam dan Azura. Dan itu pun alhamdulillah lahirnya secara normal sahabat, karena emang aku nggak tahu kalau anak-anak aku itu ternyata kembar gitu. Nah itulah itulah sedikit cerita dari aku masa hamilnya si kembar ya sahabat. Jadi karena emang kemarin tuh ada sahabat yang request aku untuk bikin video ini, kurang lebihnya seperti itu. Maaf kalau emang belum sempurna, aku belum bisa bikin video ya yang lebih sempurna ya. Jadi sedikit cerita dari aku seperti itu sahabat. Jadi intinya ketika hamil anak kembar itu aku juga kurang paham ya apa bedanya gitu, karena aku belum pernah juga hamil anak satu ya. Kalau anak kembar itu yang aku rasakan di dalam perut itu geraknya itu gantian gitu. Sekarang yang kanan, kemudian yang kiri, kanan kiri, jadinya gantian gitu geraknya sahabat. Kurang lebihnya seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak aku itu juga nggak rewel. Cuma aku waktu itu sakit 1 bulan, bulan pertama, kedua, dan yang ketiga itu masih rewel tentang makanan. Untuk bulan selanjutnya alhamdulillah sehat-sehat saja begitu. Itulah sedikit cerita dari aku ya sahabat tentang masa hamilnya si kembar. Semoga bermanfaat untuk sahabat, khususnya untuk sahabat yang request video ini ya sahabat. Maaf belum bisa bikin video yang sempurna karena aku sendiri tuh masih belum pede juga ada di depan kamera seperti ini. Terima kasih sahabat sudah mengikuti video aku, sudah menonton video aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.